Lu pakai jam tangan miliaran ya, minimal tuh 2M lah di tangan lu. Lu pakai di tangan, men. Tuh, ya, gila gak? Satu rumah di tangan. Satu rumah di tangan. Kali ini gue akan membahas jam tangan termahal di teman-temannya. Oke, biasa kalau kalian kan kalau tahu jam mahal adalah Rolex, Patek Philippe, Epi. Nah, ini adalah jam tangan yang gue nggak pernah review juga nih. This one is Richard Mille. Tangan lu mana? Sombong amat. Iya dong. Termahal. Iya, emang jam mahal. Coba. Termahal buat lu kali, buat orang lain belum tentu termahal. Kasih lu. Tuh, tangan gini. Ya, ini ada Richard Mille. Ya kan kasih lihat ke orang jamnya apa. Terus lu kok pakainya tangan kanan? Kan lagi posisi sebelah Kalau kanan. pakai Richard Mille harus tangan kanan gitu. Jadi ini kan resek nih orang. Ya kan gue cuma nanya. Jadi kita ini sekarang oke, pertama-tama gue akan bilang dulu kalau emang gue lagi bertukar posisi dengan Willis, biasanya gue sebelah kiri, dia sebelah kanan. Sekarang gantian nih, gue kanan, dia di kiri, oke? Tapi tetap sama. Lu apa sih posisi-posisi? Nggak apa-apa, tapi tetap sama ya. Gue nanya, dia yang jawab seperti biasa. Oke, kita main aman Enggak aja. dong, hari ini gue yang nanya. Jangan ya. Oke, ini apa bro? Itu yang di tangan lo apa? RM28 yang RM28? Ya, Ngomong yang jelas itu RM apa? RM28 Sandbar dong. Sandbar. Tahu nggak Sandbar apa? Ah, itu dia kan lagi review makanya kan. Ini gue nanya lu jawab makanya. Nah, ini adalah RM11 Titanium Felipe Massa. RM11 Titanium ya. Nah, jadi kalau bagi kalian semua kan biasa taunya kan Rolex, Epi, Patek. Nah, sekarang ada lagi nih jam tangan yang good for untuk dikoleksi. Ya, dari segi harga, dari segi bentuk, dari segi model, pokoknya ini jam juga nggak kalah lah sama yang kawan-kawannya itu. Coba jelasin. Terus lu tim Patek apa tim RM? Kalau gue tetap Patek. Karena Kalo kenapa? Gua kayaknya nggak bisa Patek. Kenapa emang? Kecil bro, gua kalau pakai nggak berasa pakai jam mahal. Wih, gila lu. Ya udah beli mahal-mahal harus kelihatan kalau gua. Besar itu tidak selalu harus mahal. Ingat baik-baik omongan gua ya. Karena kita kalau lihat ya, lu kalau beli kontainer kan gede kontainer, sama Lambo kan lebih kecil Lambo, kemahalan Lambo. Iya. Iya dong, itu beda. Lah kan size, kita kan bilang size. Ya, kita kan bilang size. Bocah, Oke. biarin aja deh bocil. Oke ya, bro. Mana? Ntar gua mau ngerokok dulu. Bro, gini bro, gua mau nanya. Kenapa dengan Richard Mille? Dari mana asal Richard Mille? Dari Swiss lah. Ya gua tahu ya asal mula dari mana. Emang kita mau ngomong sejarah Richard Mille kan enggak kan? Kasih sedikit info aja ya. Pokoknya Richard Mille itu masih hidup lah, tapi jamnya bisa tetap mahal, walaupun sejarahnya pendek. Iya, itu aneh loh ya. Kalau kayak Rolex kan, Rolex, Epi kan, Patek kan mereka kan kayak foundernya udah pada baba itu, ya. Kan dari umurnya udah 200 tahun apa gimana lah jamnya kan. Kalau Richard Mille itu baru didirikan dari tahun 2001. Tapi kalau ya 2000-an lah ya. Ya 2000-an lah. Dan itu foundernya itu si Richard Mille itu tetap masih hidup sampai sekarang, tapi harga jamnya bisa gila-gilaan itu. Kenapa itu, Ya, Pak? kalau menurut gua good strategi ya buat marketingnya si company itu, karena kalau misalnya si Richard Mille dia main di area 300-400an mungkin malah jadi nggak laku loh. Tapi kan bukannya dulu segitu harganya? Sempat Enggak, ada beberapa yang segitu harganya. Zaman dulu 300-400an kan jam lain masih murah banget, mungkin Rolex Sapphire masih 65 juta. 70 juta kan. Tapi anehnya kenapa ini jam tangan tuh pas waktu muncul pertama kali itu dia harga udah di atas semuanya ya harganya. Nah, makanya dia tuh strategi marketingnya ada simbol orang kaya. Nah, simbol selama ini orang kan kaya. kita kan kalau beli jam tangan simbol orang kaya itu kan pasti Rolex. Ya. Dulu Rolex ya kan, terus Epi, Patek. Nah, ini dia orang mau menciptakan sesuatu yang simbol lebih kaya daripada tiga itu. Gila tuh. Sekarang gini, lo kalau beli Patek nih, lo pasti tahu dong. Tuh kaget gua nih sangat begini kayaknya. Kaget gua pelan-pelan kalau ngomongnya asu. Gua lagi Masih ngomongin bangku. udah sakit jantung. Enggak, bangku gua soalnya dia ke bawah, ngerasa ke bawah. Sekarang gini, lo beli Patek, pasti lo tau dong, historicalnya bagus, mesinnya bagus, semuanya bagus, semuanya presisi, pokoknya semua paling perfect, makanya dia mahal, bener gak? Lo ngomong apa sih? Sekarang gini nih, misalnya Patek nih, Aha. kalau lo beli, kenapa Patek itu mahal? Aha. Pasti presisi, Soalnya nggak murah. ya soalnya nggak murah. Ya udah pasti presisinya bagus, ya kan? Akurasinya bagus banget, Akurasi. ya. Akurasi itu penting loh. finishingnya gila. Kalau jam lo nggak akurasi berarti jamnya rusak. Kalau akselerasi, Akselerasi itu mobil. Berarti ban lu bagus. Ya dong. Terus ya gimana? pokoknya intinya orang kalau mau beli Patek, orang berduit, orang kaya beli Patek itu karena Patek itu kan bagus banget kan, finishingnya bagus, mesinnya bagus, Iya sih. historical sejarahnya juga bagus, ya kan, itu bagus banget ya, pokoknya semuanya bagus-bagus. Nggak, Nah, tapi tapi kalau Richard Mille, apanya yang bagus bro? nah itu dia. Kenapa dia bagus? Oke,
Itu sebagai suatu kebanggaan bro, nggak bagus aja gue berani beli lebih mahal daripada Enggak, karena nih ya sebenarnya aneh nih. Ini jam tangan cuman kayak contoh deh kayak RM11 ini ya. Dia cuman berbahan titanium dan dia rubber cuy, rubber buat ikat rambut pun bisa. Jadi kenapa mahal gitu loh. coba aja lu ikat rambut lu pakai rubber. Ya enggak, maksud gua kan biasa kan orang kan ikat rambut pakai karet ya kan. Ini dia berbahan rubber doang gitu loh. Tapi kenapa tuh harganya bisa 5 kali dari Rolex Daytona makanya, gitu. Kenapa? Ini penjelasan, ini versi gua lah ya, versi gua. Menurut gua si Richard Mille ini dia marketplace-nya tuh dia menempatkan positioning ya. Kita baca positioning itu Positioning kayak main Mobile Legend bro. Positioningnya bener Mobile bro. Legend sih. Dari atas turun offline weh, tengah weh, geng tengah weh. Posisinya bener. Positioning dia itu tuh dia pengen nunjukin di masa sekarang itu tuh jam mewah itu tuh nggak harus ngomongin sejarah mulu, nggak usah harus ngomongin mesin yang gimana. Ya. Pokoknya ini jam mahal banget dan yang pakai itu bukan orang sembarangan. Nih, Kenapa gue bilang bukan orang sembarangan? Contoh misalnya kayak tadi gue bilang, lu beli Patek mahal, lu tahu belinya mahal kenapa? Karena finishingnya bagus, Betul. sejarahnya luar biasa gitu kan. Nah, Richard Mille ini nggak punya sejarah yang luar biasa. ya. Yang seperti tadi lu bilang, yang bikinnya masih hidup. Tapi kenapa mahal banget? Nah, itu spesialnya. Nah, asal lu tahu ya. Jadi kalau misalnya kalau ketemu orang yang pakai Richard Mille ya, gua nih ya, di misalnya gua lagi di pesta mana gitu ya. Wah, itu orang udah fix konglomerat. Udah pasti kaya. Udah pasti bukan kok lebih the next level lagi men. Karena kenapa? Lu pakai jam tangan miliaran ya, minimal tuh 2M lah di tangan lu pakai di tangan men. Tuh, ya gila gak? Satu rumah di tangan. Satu rumah di tangan ya. Kalau lu punya 5 Richard Mille, berarti lu punya 5 rumah di tangan. Luar biasa dan itu banyak loh orang-orang Tapi di kalau kita Jakarta yang ngomong punya dari banyak. segi investasi, rumah kalah loh bro sama ini. Hmm. Dulu gue inget banget nih, dulu 800 juta. Anggap deh lu bisa beli apa gitu. Sekarang harganya 3 miliar lebih. Iya makanya, jadi oke, ini tuh jam tangan contoh nih kayak RM11 ini ya. Ini tuh jam tangan ini dia tuh baru pertama kali muncul berapa harganya? Dulu kisaran berapa sih? Masih 600-700an kok. Oke, dia sempat di angka 600 dan 700 juta ya. Sempat naik sampai 1,4 miliar. Iya. Oke, naik sampai 2M dan sekarang harganya di 3,5 miliar, Pak. Iya. Lu bayangin aja tuh berapa kali itu, lu berapa kali untung tuh. Buset dah. Jadi makanya lu kalau misalnya jam tangan tuh jangan cuman Rolex Patek Philippe mulu. Ini ada lagi yang lebih gila lagi nih kalau untuk diinvestasikan nih, ya. Kalau orang mau yang high risk high return, ini boleh RM. Gitu. Tahu dari mana lu high risk? Ya kan juga sempat turun. Iya. Tahu dari mana lu high risk? Iya, Kalau dong. high returnnya gue tahu. Lu kan beli jam tangan miliaran, pasti ada riset turunnya banyak. Kalau di Iya gua dong. risknya takut dirampok aja ya. Nah ini orang nih makanya. Tapi orang juga nggak tahu ya kalau ini itu mahal ya. dia. Bener nggak? Nah ini dia. Ini adalah jam tangan mahal plus juga low profile karena nggak Nggak banyak orang kelihatan. tahu, nggak kelihatan. Nggak Jadi, ngerti. Kalau misalnya kalian kalau ke pasar Contohnya kayak gini nih, kayak dia yang pakai nih, nggak kelihatan orang kaya juga. nah contoh misalnya nih kalian misalnya datang Gimana? nih ke pasar gitu kan, lalu pakai ini RM nggak ada yang tahu mahal. Iya, karena nggak kelihatan juga orang kaya. Bukan. Ya, betul. Enak aja lu. Profile. Saya nggak pernah bilang diri saya kaya, saya biasa saja ya. Oke, kita next bro. Oke, sekarang gini bro, yang gue mau tanya dari lu ya. Lu tanya mulu. Iya, makanya kan lu yang jadi reviewernya. Kenapa itu di jam ini tuh ya? Coba deh, lu kan lihat nih kan RM11 nih. Apa yang bikin ini mahal gitu loh? Kan dari material biasa aja titanium. Mesinnya juga ada chronograph juga, normal skeleton. Kayak Hublot juga ada, ya kan skeleton. Ya kan? Terus dari mesinnya juga biasa aja, otomatis. Kenapa gitu? Chrono biasa. Kenapa bro? Ya balik lagi tadi udah positioningnya. Memang dia menempatkan ini emang buat the next level. Jadi orang kaya kalau beli Patek Philippe itu biasa. Nah ini beli jam yang kayak let's say itu bukan logam mulia ya, itu kan titanium segala macam chrono. Betul. Tapi kalau dia bandrol harga 3 miliar, ya itu orang yang berani beli itu ya orang yang lebih kaya. Jadi gini, Status lah bahasanya. kalau misalnya dulu kan Rolex itu masih ada cukup ada perbedaan antara yang rose gold sama yang steel tuh harga pasti beda. Pasti lebih mahal yang rose gold ya kan. Tapi kalau untuk dia RM tidak ada pengaruh ya, we. Yang karbon bisa lebih mahal daripada rose gold. Tergantung ya kan? kelangkaan barang. Ya, Karena dia kelangkaan barang juga. Richard Mille itu rata-rata bikinnya limited edition. Kadang-kadang ada cuma Limited. 5 unit, 10 unit, 20 unit doang. apa mungkin itu ya kali ya mereka punya Ya, let's say 5 unit nih, dipakai Jackie Chan 1. Dipakai siapa 1 udah tinggal 3 kan? tinggal 3 ya makanya. Apa mungkin itu kali ya? Maksudnya kayak strategi mereka untuk naikin hype-nya jam ini kali ya? Salah satu strateginya itu ya sama balik lagi tadi gue bilang. Ini jam kalau di let's say ini analogi gue ya. Kalau misalnya dia pertama kali launching dia harga jamnya biasa-biasa aja murah, mungkin nggak bakal laku kayak sekarang. Gila ya.
Karena orang itu kan yang dikejar kan prestisnya. Nah, bahkan ya Iya di kan? jam tangan merek ini ada yang harganya sampai 25 miliar juga ada bro ya. Lebih juga ada. RM056 kalau nggak salah ya. Bodinya full sapphire, itu harganya bisa sampai 25 miliar dan ada aja yang beli. Dan cuma Ada. 5 ya di dunia kayaknya. Cuma 5 apa berapa sih? Pokoknya di bawah 10 lah ya gitu ya. Di bawah 10 lah. Jadi ini brand tuh emang brand yang ini adalah jam tangan yang cukup unik tapi memiliki kualitas yang Tapi nggak jelek juga loh. iya itu dia kualitas yang biasa Kualitasnya saja bagus loh. ya oke lah ya tapi harganya bisa luar biasa gitu loh. Sebenarnya RM tuh dia bikin barang desainnya karakternya mantap banget tuh, dari jauh orang tahu lah lu lagi pakai RM, RM betul. ya kan. Dan dipakai nyaman banget. Nyaman gak lu pakai? Nyaman sekali. Sangat, ini paling nyaman yang pernah lu pakai, benar gak? Jadi di bagian sini itu di bagian body dia tuh dibikin emang Sesuai sedikit dengan melengkung. lingkaran tangan kan? Betul. Kayak Jadi gelang. dia agak melengkung. Jadi pas lu pakai tuh tangannya kayak nge-grip di wrist kalian gitu loh. Jadi Enteng banget gak? enteng. Ya kan? Enteng. Nah, Kan TI, iya titanium. itu makanya. Jadi sebenarnya dia itu bikin desain semuanya tuh everything good. Gila ya RM sampai gitu Cuma ya. harganya yang terlalu tinggi itu yang bikin kita berpikiran worth it apa enggak sih Ya, sebenarnya. itu dia, makanya. Tapi kalau sekarang karena udah ngeliat harga Rolex udah naik kayak gitu ya sekarang ya. Harga Rolex, harga EP, kalau menurut gua worth it aja loh RM segitu. Kalau bagi kalian mungkin yang punya RM ya, kalau mungkin bagi kalian yang punya RM yang kalau lihat harga sekarang Rolex mah udah murah kali ya. Iya. udah Contoh biasa saja. kayak gua nih misalnya nih, kayak kita ngomongin RM sama Muter, Bro. Iya. Enggak. ada hantunya. Tadi dia, enggak. Kok nggak muter lagi? Lanjut ya. Tuh, gerak-gerak, Bro. Iya, ya kan? Ya, contoh kayak misalnya kayak gua nih. Apa ya, kenapa kalau lu? saya suruh gua pilih Patek apa RM dengan harga mirip-mirip, gua mendingan pakai RM sih. Gue sih nggak penting sih lu mau pilih apa sih. Pertama, ya Nggak penting, memang sih gua nggak sebenarnya. peduli juga sih. Dan gue juga nggak nanya dia sih. Ya, gue nggak nanya dia kenapa dia bilang kalau bagi gue Katanya bodo gua suruh amat. review. Loh, kan kalau ngomong sendiri kalau begitu. Ya, pokoknya gitulah. Kalau Oke. gua pribadi disuruh pilih RM sama Patek, kalau buat gua pakai ya, gua lebih ke RM. RM karena gede badannya. Karena gede. Karena gede size-nya. Karena gede size-nya, lebih kelihatan dan dipakai juga lebih enak. Nah, Bro. Karena gue bukan butuh orang yang butuh mesin yang presisi, yang apa finishing yang ini. Nggak usah. Toh juga gue sehari-hari juga kebanyakan pakai kaos gitu kan. Iya. Jadi kalau pakai Patek kan mungkin lebih formal gitu. Dia soalnya nggak ada kemeja di rumah. Mahal. Kayaknya sih gitu. Beli dong. Bentar ya, potong kos aja. Nah, Bro, biasanya kan kalau misalnya RM yang orang tahu bacanya kan adalah kan dia kan kotak kan biasanya kan RM kan. Nah, di tangan lo kan ada RM yang bulat nih. Ini apa Bro sebenarnya Bro? RM apa sih? Ini sunbat ya. Jadi Sunbat. Sunbat. Jadi Sunbat. ini iya. Masa mesti diulang-ulang sih kalau ngomong. Iya kan ngomong kan biar kita jelas gitu kan ya. Kau jangan ketawa kau. Kau videonya fokus yang bener, ketawa aja kau Dipo. Oke, gimana terus lanjut? Ya pokoknya ini limited yacht club. Yacht Club. Wah, jadi kalau lu anak iya tuh pakai beginian nih. Yacht club. Wih. Gila. Gerak-gerak Bro udah macam kayak biji. Dua biji. Entar di sensor. Sensor. Intinya bulat kan dia, R28 bulat. Lu juga lu pernah nonton Expendables kan yang Stallone pakai bulat. Oh iya, dia Iya, pakai ya. Tapi Cuman bukan dia ini, warna dia kuning kan? pakai yang gede. Oh, dia pakai gede ya? Heeh. RM032, bener gak? Yang Iya, ada bener-bener. chrome-nya? Oke. Dan enaknya itu dia juga rubbernya bisa ganti-ganti warna, jadi lu nggak bosen. Nah, ini nih. Banyak Jadi- mainannya lah gitu. Jadi banyak orang tuh yang nggak ngerti sebenarnya. Banyak orang yang ngomong juga kalau RM itu norak. Ya, kenapa? Karena warnanya yang ngejreng, ya kan, warnanya yang terlalu kontras. Padahal mah kagak. Sebenarnya kalau orang pakai RM memang harus pakai yang strap begini warna-warni. Ini adalah jam tangan yang menurut gua harus pakai strap yang warna-warni baru bagus. Kayak lu pakai Lambo, masa pakai warna hitam? Nah, itu dia. Kayak Udah lu pakai kelasnya beda Ferrari, nih. masa warna hitam? Itu Pasti kan lu pakai aneh. merah dong, kalau nggak Iya kuning dong. ya kan? Iya. Udah pakai barang mahal harus kelihatan. Betul, harus kelihatan. Kalau misalnya ngomong Beda kan konsep ya, beda konsep sama orang yang kayak beli Grand Seiko, terus beli Patek. Patek, beda. Mereka tuh gini loh, kalau orang pakai Patek lebih kayak humble aja. Bukan Ya, humble sih, lebih kayak Lebih ya nggak mau kelihatan kali ya. dia lebih orang lebih formal gitu loh bro, gitu loh. Kalau RM tuh beda orangnya. Jadi emang tadi yang bener yang Balik ke kayak karakter orang, makanya. yang kayak si Kapret bilang ya, katanya kalau emang orang itu mesti Apa pakai strap RM tuh warna-warni, sama kayak orang beli Lambo sama beli Ferrari harus pakai yang warna-warni mobilnya. Mana ada orang pakai Lambo pakai warna putih, pakai warna hitam. Ada tapi dikit, banyak pasti yang warna-warni gitu bro. Ya kan? Kalau pakai Patek pakainya apa? Rolls Royce ya lebih gitulah. Gue ngomong apa sebenarnya tadi aja, muter-muter. Pokoknya kalau prinsip gua beli barang mahal harus kelihatan. Kalau nggak kelihatan beli barang murah aja. Sama aja kok. Kalau prinsip gua beli barang mahal nggak usah kelihatan. Iya. Iya. Soalnya nggak ada duitnya juga. Duitnya nggak ada. Duitnya nggak ada. Ada duitnya baru kelihatan. Iya dong, ya gak? Yang gua mau tahu sekarang bro ya, supaya
kita punya penonton yang tercinta ini tahu ya, ini berapa harga masing-masing, Bro? Yang RM11 tuh di atas 3M udah pasti. 3 berapa yang ngomong spesifik dong? Ya kan ada tahunnya, range-nya 3 sampai 3,5. Oke, range 3. Ya. Oh, 3 sampai 3,5 ya. Bulat RM28 itu sekitar 1 sampai 1,5 lah, tergantung Ush, gila RM28 nih. apa, tahun berapa. Kebeli ruko nggak? Kebeli dong, kebeli, ya kan? Nah, Bro, untuk Nah, lu beli ruko apa beli RM? kalau gua untuk sekarang RM. RM aja ya? RM. Soalnya bisa dibawa kemana-mana. Iya, Kalau ruko nggak bisa dibawa kemana-mana. ruko ribet. Tapi ntar kalau mak Ntar lu mau urus jualan gimana mau dagang? RM-nya jual dulu beli ruko. Oh, gitu ya? Beres, kan udah cuan RM-nya, udah Iya untung. bener. Bro, ini mesinnya apa, Bro? Mesinnya Matic ya? Bukan, baterai. Ya kan, iya jelas dong. Iya, jelas. Mesinnya apa? Matic. Pertanyaan lu nggak ada yang lebih advance gitu? Apa ya? Nanya, tuh jadi bingung gue. Ya kan, Matic kan ini? Matic. Matic. Matic, gila. Iya. Otomatic. Kalau bagi lu kekurangan RM apa? Susah didapat barangnya. Susah barangnya. Susah didapat juga Kedua? barangnya. Karena kenapa? Lu ada duit belum tentu lu bisa dapat barangnya. Nah, itu yang sedih tuh kadang-kadang orang Iya. orang tuh. Yang kedua, memang dia saya tuh nggak semua orang Bisa suka. pakai. Iya, itu soal bisa pakai nggak bisa pakai ya itu selera ya. Iya. Tapi ada beberapa orang tuh yang nggak rela, Yang nggak rela ya? nggak rela. Karena menurut dia kayak tadi gue bilang kayak sejarahnya belum ada, mesinnya juga ya dibilang super canggih juga enggak, krono biasa gitu kan. Tapi orang harus keluarin kocek tuh sampai miliaran. Kayak udah kebeli rumah gitu baru beli itu. Jadi nggak buat semua orang lah. Jadi Tapi kalau- itu justru nilai jualnya si RM kan. Kalau misalnya ini RM bisa semua orang pakai, jadi nggak ada value juga kan. Nah, iya. Nggak menarik gitu loh. Tidak menarik. Iya, udah nggak keren gitu. Cuman yang gua denger bukannya RM itu mesin ini, Bro ya. Mesinnya agak-agak lebih ringkih sedikit ya dibandingkan yang Wajar lah. lain ya. Wajar. Lah ya. Wajar. Lu kalau mobil kalau nggak mau ringkih, lu naik aja Toyota, bener nggak? Tapi kalau lu naik mobil sport, wajar lah. Kalau kalau- pajaknya mahal, Jadi kalau kalian itu beli jam tangan ini miliaran, kalau emang mesinnya emang agak-agak rewel ya wajar. Itu hampir sama kayak mobil sport. tergantung siapa yang pakai. Iya, betul juga. Kalau misalnya lu yang pakai jedak-jeduk ya susah. Kenapa gue? Ya kan yang di YouTube sebelumnya lu yang bilang. Tapi kalau kalian semua yang orangnya seruduk kayak gue, ya. Kalau Oh iya, gue yang kalau pakai, orang ya kayak nggak. gue ya nggak bisa. Ya. Kalau kayak gue kan sangat bener-bener handlingnya Tapi bagus YouTube banget. kemarin gue bilang Patek Philippe. Ini pun RM gue nggak bisa pakai juga. Jadi gue Iya, pakai jam emang lu apa emang ini? dari muka lu udah kelihatan pakai jam murah emang. Nggak usah pakai jam mahal. Bener-bener nih orangnya, terlaluan nih dia nih. Dia selalu body shaming nih orang, setan. Nggak mau di shaming loh. Dia selalu buang mulut nih orang, keterlaluan nih orang. Ntar, kita tonton lagi video dia berikutnya. Ntar. Aduh, video lu lebih banyak. Gue sih belum keluarin aja, pelan-pelan lah. Kalau lu lihat jam tangan ini, untuk dari segi investasinya gimana? Bagus banget, Bagus banget. banget. Akan to the moon nggak? Menurut gue ya, Yes. iya. luar Soalnya kenapa? Karena Rolex Patek juga udah mahal kok. Kayak tadi gue bilang, lu kan sempet tanya gue tadi kalau misalnya lu nggak nanya sih, gue yang ngomong sendiri. Patek atau Sadar diri. Ya nggak apa-apa. Ya kan? Hampir gue mau sikat tadi kan. Gue retangkis. Iya, pintar juga dia. Kenapa gue pilih RM? Ya karena lebih kelihatan, lebih gede, gue bisa pakai juga. Lebih apa ya? Patek itu ya udah mahal juga. Karena dulu juga di kepala gue tuh Patek cuma 300, 200, 500. Sekarang udah 1M lebih, 1M lebih ya mendingan gue sekalian lah. Tanggung. Iya. Pakai RM-nya sekalian. Walaupun orang bilang speknya masih di bawah Patek apa segala macam, gue nggak peduli. Yang penting Ya, menurut gue dia kerennya to the max. to the max. To the max. Oke. Kalau Patek bukan yang nggak keren ya keren juga, tapi mungkin not for me. Ya kalau Patek bagi Willis dia nggak gitu cocok lah. Gitu. Kalau bukan berarti gua nggak suka Patek ya. Setelah kita ngobrol dengan si Willis, jadi ya semoga cukup jelas apa yang disampaikan oleh Willis, info-info tentang Richard Mille ini. So kalian semua jangan lupa like, share dan subscribe Hobi Jam TV. Nanti kalau mau review apa lagi tolong tulis di kolom komentar ya. Oke? Oke, kalau lu nunjuk gua. Oke? Oke? Ya, tolong di Bye. review. Belum sama. Udah, bye. Bye. Let's get it on. Yo, what's up, bro? Welcome back to my channel, yo. This time I'm gonna review something like expensive watch, you know, like Richard Mille, ya. Malu gua kayak gini ya. Lu Patek beneran ya? Ya, Patek. Ya udah. Apa sih? Ya. Review dulu dulu. Iya kan ngobrol-ngobrol aja, ngapain sih review, udah basi lah. Oke. Lu pakai bener dulu. Tuh lihat jam gua gerak-gerak mulu nih, ya. Jangan terlalu bloopers lu asu. Biasaan nih si Dipo nih diem-diem nih. Enggak ada. Mas jadi ada. Udah berapa menit? Hah? Iya, serius. Gua ya. Dapat. Aduh anjing. Apa tuh sakit banget ini? Sakit, Cuk. Ngapain sih lu? Sakit, Cuk.
Patek apa RM? Nah, kenapa gue pilih RM? Kenapa? Anjing mukanya. Gimana? Kenapa lu biar Bukan biasa aja anjing. biar Iya, Iya. lanjut.